60% lah dari hasil bersih. Nah, uang yang saya kumpulkan, 60% jatah saya, dari hasil jerih payah saya. Tadinya Yang mana yang mulia? Penggugat. Prinsipalnya Si penggugat bisa datang sekitar jam 3 sore. Sekarang jam 11:30. 11 lewat. Kalau begitu, si tergugat ada acara sebentar, jam 3 kita akan kembali lagi. ngerti ya. Baik, Bu. Kita sekarang dulu ya. ya kecewa, tapi ini bukan hal yang baru buat aku. Sering banget dia melakukan kayak gini. Dia sebenarnya tahu gitu kan. Harusnya dia stand sebagai penggugat, dia standby dong, ya kan? Jam pengadilan agama di sini kan buka dari jam 9 pagi. Jam berapapun antriannya, kita nggak tahu bisa cepat, bisa lambat gitu kan. Sebenarnya seharusnya dia lebih sesuai dia penggugat, dia harusnya on time dong gitu. Lebih serius gitu. Lebih serius untuk menghadapi perkara ini yang memang dia ajukan gitu loh. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, mana yang serius untuk menyelesaikan masalah ini, mana yang seperti santai-santai dan tenang-tenang aja, mungkin nggak tahu lah alasannya seperti apa. Yang pasti dibilang dia dari Bandung, padahal jujur aja kemarin waktu hari kurban pun saya dari Bandung, tapi saya tahu hari ini ada sidang. Jadi saya dari jauh-jauh hari sudah datang ke Jakarta untuk mempersiapkan ini semua gitu. Tentu saja ini benar-benar menyita nggak cuma waktu tapi pikiran juga. Terus banyak hal yang memang aku pertanggungjawabkan di sini. Salah satunya adalah perasaan kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang memang selama ini mereka tahulah apa yang sudah saya lakukan, kerja keras seperti apa yang sudah saya bangun sehingga saya bisa berdiri kuat, mandiri di kaki saya sendiri gitu loh. Jadi saya benar-benar menjaga tanggung jawab saya, nggak cuma sekedar dari harta yang dia tuntut, tapi bagaimana saya bisa menjaga perasaan keluarga besar saya, orang tua saya khususnya, yang ngelihat saya mungkin bisa dibilang aku tinggal serumah sama orang tua saya, tapi kita jarang banget bisa kumpul bareng gitu karena kesibukan aku, karena apa yang sudah aku lakukan. Jadi itu nggak sekedar materi yang aku pertanggungjawabkan. Jana ini perempuan loh, tapi dia mampu menjawab seperti tadi itu kan. Berarti dia serius. Dia digugat orang, dia hadapin, dia layani gitu loh. Tapi malah si penggugat sampai sekarang belum datang, ya. Jadi buat kami sih ini bukti keseriusan. Kenapa? Janet ini kan seorang profesional di bidangnya. Dia sangat menghargai waktu. Dikorbankannya waktu dan konsekuensi lain untuk hadir di sidang ini, ya. Buat kami ini selaku PH, kami ambil sisi positifnya. Itu bukti kualitas dan profesionalisme dia. Dia sportif dan konsisten soal waktu. Nah, ini topik ini gugatan Gonogini, ya. Tentu ada beberapa poin seperti yang sudah kami bagikan kepada rekan-rekan media tadi. Itulah item yang digugat oleh si Alif selaku ex suaminya. Nah, kalau menurut penjelasan klien kami ke kantor kami, hampir semua aset itu hasil keringatnya dia. Itu hasil jerih payah dia. Karena sedikit kami jelaskan, sebelum dia menikah dengan Alif itu, dia sudah cari uang dengan cara bernyanyi dari kampung ke kampung di Jawa Barat, di Bandung ya, di Bandung. Artinya apa? Dia sudah cari uang, meskipun tidak dalam jumlah besar. Sudah punya jam terbang, punya kualitas. Semakin populer dia baru hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta dan makin menaik karirnya, ya. Artinya karir menaik, kualitas menaik, tentu omset juga, popularitas itu paralel dengan itu. Nah, menurut saudara Janet, sesudah sampai di Jakarta, karirnya melonjak, dia belum menikah dengan si Alif. Dia punya manajer, itu manajer lain, ya, manajer lain sebelum si Alif. Ya waktu di reject, jadi saya tambahin tambahkan sedikit.
Jadi waktu sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi penyanyi dangdut keliling. Alhamdulillah kan saya bisa menyelesaikan sekolah saya sendiri, bahkan membantu keuangan keluarga gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan ex suami saya. Posisinya saya udah dapat tempat lah di hati masyarakat. Ketika saya keluar dari manajemen, kemudian saya mengambil ex suami saya untuk menjadi manajer. Saya mengambil mantan suami saya itu ketika saya sudah ada di titik puncak Jenita Janet dengan lagu di reject-nya. Itu boleh dicek. Dan ketika itu saya tahu bahwa kapasitas mantan suami saya itu bukan sebagai manajer. Sama sekali. Saya berniat mengangkat dia jadi seorang manajer karena saya tahu saya punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Saya nggak mau dibilang istri yang menelantarkan suaminya, yang tidak memenuhi tanggung jawab seorang suami lahir ataupun batinnya. Makanya saya ngambil dia sebagai manajer saya. Salah satunya itu alasannya saya ingin bersama-sama dan saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Yang kedua, saya tahu mantan suami saya pada saat itu belum ada penghasilan, belum ada pekerjaan. Apakah tidak indah ketika saya mempunyai pekerjaan dan ini penghasilannya lumayan, terus saya kasih kesempatan kepada mantan suami saya untuk mendapatkan penghasilan ini. Saya ngasih ide, gimana kalau kamu jadi manajer saya aja. Ini kan uangnya daripada aku kasih ke orang lain, saya bayarin ke orang lain, kan mendingan kamu dapat uang ini. Itu. Makanya kita bersepakat untuk dia mendapatkan 20% dari hasil off air saya, kerjaan on air saya. Dia dapat 20% dari kerjaan saya. Kemudian uang bersihnya saya pakai buat modal. Cari lagu, bikin video klip. Sampai akhirnya itu terus saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa bikin lagu, terus saya dikenal lagi. Setelah saya kemarin putus dengan label yang sebelumnya, saya bisa berdiri lagi. Saya bisa bertahan lagi, saya dikasih kesempatan oleh TV-TV ngisi acara-acaranya. Sampai saya sendiri bisa nabung dengan uang hasil off air, saya simpen, saya potong dulu bersih operasional, bayar asisten, bayar manajer, bayar soundman, bayar baju. 20% selalu saya pisahkan untuk ex suami saya sebagai manajer, sisanya saya kumpulkan buat kebutuhan saya sendiri. Sekitar 60% lah dari hasil bersih. Nah, uang yang saya kumpulkan 60% jatah saya dari hasil jerih payah saya. Tadinya saya sebagai seorang perempuan, mungkin gak cuma saya yang merasakan hal ini, mungkin banyak juga perempuan di luar sana. Saya ingin membantu keuangan rumah tangga saya. Saya ingin menopang rumah tangga saya yang pada saat itu belum. Saya tahu penghasilan suami saya belum cukup untuk membeli rumah, beli mobil. Akhirnya saya nabung dari uang jatah saya yang 60% itu untuk nyicil rumah, untuk beli mobil. Dan saya benar-benar menghilangkan segala keinginan saya untuk belanja yang tidak ada kepentingannya dengan rumah tangga. Itu. Nah itu kawan-kawan ya, jadi sudah dengar sendiri dari Janet ya. Nah, di situ ada gugatan. Ya namanya menggugat sah-sah aja. Mau apapun itemnya, bila perlu lebih daripada itu. Ya. Nah, tetap kesimpulan akhirnya dalam bentuk putusan majelis yang mulia, nanti kita lihat hasil akhirnya apa. Ya. Tapi yang kami ingin tegaskan kepada rekan-rekan media adalah itu tadi yang bicara itu Janet langsung. Karena kalau kami yang ngomong selaku pengacaranya, nanti orang bisa berprasangka, bisa-bisanya pengacara, ini langsung orangnya. Dan ingat loh, ini bukti kesungguhan dia, keseriusan dia, dan dia menguasai setiap senti persoalan ini, dia mampu mendetailkan teknisnya semua, supaya jelas di media dan juga kepada yang bersangkutan yang menggugat ini.